Baik, selanjutnya kita akan mempelajari fluida dinamis, di mana fluida dinamis ini akan membahas tentang zat alir yang dalam keadaan bergerak. Kemudian fluida dinamis di sini akan membahas tentang fluida ideal, di mana memiliki 4 ciri-ciri berikut. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh gaya tekan yang diterimanya atau tidak mengalami perubahan sifat fisis. Yang kedua, fluida itu tidak akan dipengaruhi oleh gesekan walaupun ada gerakan materi. Dan yang ketiga, aliran fluida adalah stasioner atau tenang. Kemudian yang keempat, tidak bergantung waktu, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Kemudian yang pertama, di sini kita akan membahas tentang debit. Debit ini merupakan volume fluida tiap satuan waktu yang mengalir di dalam pipa. Kemudian rumusnya, Q sama dengan A dikali V. Nah, atau V per T. Kemudian di sini satuannya adalah meter kubik per sekon. Untuk luas penampang meter persegi untuk satuannya. Kemudian kecepatan fluida satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk waktu tetap dalam sekon ya satuannya. Kemudian setelah itu kita lihat untuk persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini berbunyi, pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Artinya apa? Misalkan kita cek gambar ya. Gambar ini ada dua luasan penampang. Luas A1 dan luas A2. Dan ini ukurannya berbeda ya. Yang luas A1 ini lebih besar pipanya ketimbang yang di luas A2. Kemudian memiliki masing-masing kecepatan V1 dan V2. Kita cek. Ketika di persamaan kontinuitas, maka akan berlaku Q1 sama dengan Q2. Artinya apa? Di dalam setiap Q1 dan Q2 itu memiliki luas penampang dan memiliki kecepatan. Dimana kalau kita udah tahu Q1 sama dengan Q2, berarti A1 dikali V1 akan sama dengan A2 dikali V2. Oke, untuk satuannya di sini udah jelas ditulisin. Untuk Q itu meter kubik per sekon ya, tetap untuk debit. Kemudian selanjutnya untuk persamaan Bernoulli ya. Di sini persamaan Bernoulli ini menjelaskan tentang tekanan fluida di tempat yang kecepatan alir fluida besar lebih kecil dari tekanan fluida di tempat yang memiliki kecepatan alir fluida lebih kecil. Kemudian, persamaan Bernoulli ini menjelaskan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume bernilai sama di setiap titik di sepanjang garis alirannya. Kalau kita tuliskan secara matematis, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho H1 akan sama dengan P2 plus setengah rho rho 2 V kuadrat plus rho 2 GH2. Oke, untuk satuannya sudah ada di situ. Kemudian untuk persamaan dari Bernoulli ini akan kita terapkan dalam beberapa penerapan. Yang pertama, teori Torricelli, di mana teori ini menjelaskan tentang adanya kecepatan semburan air pada suatu tabung yang mengalami kebocoran. Jadi misalkan ada tabung yang berisi fluida atau zat alir. Nah, tabung ini memiliki kebocoran sehingga fluida yang di dalamnya ini tadi akan keluar melalui lubang tersebut. Nah, kita bisa menghitung kecepatan dari semburan air tersebut dengan rumus V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Oke? V-nya ini adalah kecepatan semburan, kemudian G adalah percepatan gravitasi, H adalah tinggi lubang dari permukaan air. Jadi H di sini adalah tinggi dari lubang kebocoran ke permukaan air. Dari permukaan air, sorry. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan semburan air mencapai tanah atau mencapai ke permukaan tanah, kita juga bisa menentukan dengan menggunakan rumus T sama dengan akar 2H2 per G, di mana H2 ini adalah ketinggian lubang yang diukur dari permukaan tanah.
Oke, nanti kita bisa menghitung waktu yang dibutuhkan oleh semburan air tersebut. Kemudian untuk menghitung jarak jangkauan air atau X, rumusnya adalah 2 akar H dikali H2. H yang ini, H saja adalah tinggi lubang dari permukaan air. Tapi kalau H2 adalah ketinggian lubang diukur dari permukaan tanah. Oke ya, di gambar itu juga udah jelas. H itu adalah tinggi dari lubang dan permukaan air. Tapi kalau H2 itu adalah tinggi lubang yang diukur dari permukaan tanah. Kemudian untuk venturimeter, ini penerapan yang kedua dalam venturimeter yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida di dalam pipa aliran. Jadi di sini kita punya gambar ya, di mana ada A1 dan A2, kemudian ada kecepatannya juga untuk masing-masing pipa. Kemudian juga memiliki tinggi yang berbeda ya tingginya. Kemudian untuk kita hitung kecepatannya itu V1, kecepatan fluida pada penampang yang pertama, itu kita tinggal pakai rumus akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Ini untuk menentukan kecepatan pada titik yang pertama. Oke, kecepatan fluida pada penampang 1. Kemudian untuk venturimeter dengan manometer. Nah, di sini venturimeter dengan manometer ini rumusnya V sama dengan 2 rho dikali R dikali G, ini akar ya, dikali H, dibagi dengan rho U, dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Rho R ini adalah massa jenis raksa, nanti udah ada ketetapannya. Kemudian rho U ini massa jenis udara. V1 ini adalah kecepatan fluida pada penampang 1 ya. Ini kita mencari misalkan di penampang 1. Nah, kemudian yang ketiga itu penerapan pada gaya angkat pesawat terbang. Nah, gaya angkat pesawat terbang ini maksudnya coba kita perhatikan gambarnya ya. Jadi di sini ada P1 dan P2. P1 itu merupakan tekanan bagian atas pesawat, kemudian P2 ini tekanan pada bagian bawah sayap pesawat. Untuk F1 juga merupakan tekanan pada bagian atas. Gaya yang menekan, gaya tekan pada bagian atas. F2 adalah gaya tekan pada bagian bawah sayap. V1 ini kecepatan bagian atas dan V2 kecepatan bagian bawah. Nah, coba kita perhatikan garis-garis aliran udara yang di sisi atas sayap. Itu kalau kita perhatikan akan lebih rapat ya ketimbang yang di bagian bawah. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa aliran udara di sisi atas sayap lebih cepat ketimbang di sisi bawah sayap. Nah, ketika aliran udara yang bagian atas itu lebih cepat, maka tekanan udara yang terjadi di bawah sayap itu akan lebih cepat atau lebih besar daripada di atas sayap. Ini merupakan penjelasan dari azas Bernoulli ya, kalau kita cek tadi yang bagian atas. Jadi saya ulangin lagi. Ketika aliran udara di sisi atas sayap lebih cepat ketimbang di sisi bawah sayap, maka tekanan udara yang terjadi di bawah sayap akan lebih besar daripada bagian atas sayap. Nah, perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan pesawat dapat terangkat atau kita sebut dengan gaya angkat pesawat. Yang kita tuliskan dengan persamaan matematis, FA sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan P1 dikurang P2 dikali A. Sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Nah, untuk FA sama dengan F1 kurang F2 ini merupakan gaya angkat pesawat, satuannya Newton. Untuk P1 dan P2 itu merupakan tekanan ke atas ya. P1 dikurang P2 ini tekanan ke atas, satuannya Newton per meter persegi. Kemudian penjelasannya untuk di fluida dinamis sampai di sini, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal. Di sini ada latihan soal, nanti anak-anak bisa kerjakan dulu. Bisa diulang lagi penjelasan videonya. Kita ketemu lagi nanti setelah latihan soalnya selesai.